sekarang aku lagi ada di wisata alam, namanya itu Bakti Alam. Yang mana wisata ini terletak di Nongko Jajar, Pasuruan, Jawa Timur. Untuk tiket masuk ke wisata alam Bakti Alam ini sendiri itu untuk orang dewasa 55.000. Nah, di situ sudah disediakan banyak sekali fasilitas seperti kamar mandi, musola, terus ada kantin, ada juga banyak pilihan wahana-wahana yang bisa kalian temui di dalam wisata Bakti Alam ini sendiri. Nah, karena wisata Bakti Alam ini sangat luas, jadi di sini itu menyediakan bus yang akan membawa kita untuk berkeliling-keliling atau bisa juga disebut sebagai tur bus itu. Jadi jangan khawatir, misalkan mau keliling sini tuh capek, jadi jangan khawatir karena di sini juga menyediakan kita di tur bus dan itu tidak usah bayar karena sudah termasuk dari fasilitas yang ada di wisata Bakti Alam ini sendiri. Nah, setelah kita memasuki loket masuk ke wisata Bakti Alam, maka lebih lanjut kita akan disuguhkan oleh jembatan yang melintang di antara loket dan juga wahana yang disediakan oleh wisata Bakti Alam. Sebelum kita lanjut pada video selanjutnya, maka kita harus tahu terlebih dahulu apa saja sih fasilitas yang ada di wisata Bakti Alam ini. Jadi, di wisata Bakti Alam ini menyediakan berbagai banyak fasilitas seperti musola, greenhouse, tempat jual souvenir, tempat jual oleh-oleh, kantin, musola, dan masih banyak lagi. Seperti yang sudah saya katakan pada video sebelumnya, bahwa di dalam wisata Bakti Alam ini juga terdapat tur bus yang nantinya akan membawa kita berkeliling-keliling sekitar area wisata Bakti Alam tersebut. Alasan saya memilih wisata Bakti Alam tersebut karena wisata tersebut letaknya sangat jauh dari pusat perkotaan. Namun meskipun begitu, tetap saja banyak wisatawan yang mengunjungi wisata tersebut, sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, baik itu bagi penjual yang menjual dagangan di sekitar wisata Bakti Alam sendiri, ataupun bagi masyarakat yang ikut mengelola wisata tersebut. Sehingga dengan alam yang dihasilkan, kita juga dapat menggali potensi yang ada, sehingga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah bagi kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita memasuki area kolam imut, yang mana kolam imut ini sendiri sudah tersedia dan menjadi fasilitas yang ada di wisata Bakti Alam ini. Jadi wisata Bakti Alam ini tidak hanya menyediakan wisata yang langsung berhadapan dengan alam, namun juga dipadukan dengan wahana-wahana atau fasilitas-fasilitas buatan yang memang diperuntukkan bagi para pengunjung. Seperti halnya kolam imut ini. Kolam imut ini sendiri sangat cocok digunakan untuk have fun atau bersenang-senang bersama orang-orang terkasih seperti orang tua, keluarga, saudara, sahabat, atau yang lainnya. Meskipun dari namanya kolam imut, namun di kolam imut ini sendiri bisa juga digunakan untuk orang-orang dewasa, tidak hanya anak kecil. Jadi di sini bebas bagi para pengunjung. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwasannya di wisata Bakti Alam ini terdapat kantin. Nah, di dalam video ini adalah salah satu kantin yang terdapat di barat kolam imut. Jadi jika pengunjung merasa kedinginan ataupun ingin segera makan, maka bisa langsung pergi ke barat untuk membeli jajanan yang ada di situ. Oh iya teman-teman, jadi wisata Bakti Alam ini sendiri tidak hanya dibuat untuk sekedar tempat wisata loh, namun biasanya juga bisa dibuat sebagai edukasi seperti outbound, pelatihan-pelatihan, baik itu bagi tingkat sekolah dasar, SMP, SMA hingga dewasa. Namun sayang banget pas aku lagi ke sana tidak ada pelatihan-pelatihan ataupun outbound seperti itu. Jadi aku tidak bisa memberikan gambaran secara langsung bagaimana kegiatan tersebut dilangsungkan. Nah, sekarang kita memasuki area Bakti Alam Trick Art. Apa sih Bakti Alam Trick Art itu? Untuk itu, silakan simak video selanjutnya.
Ayo teman-teman, sekarang kita memasuki bakti alam trik art. Jadi seperti yang telah dikatakan tadi, trik art sendiri adalah seni yang memanfaatkan manipulasi daya pandang manusia yang sering disebut sebagai optical illusion. Jadi seperti yang sudah terlihat di dalam video, bahwasannya bakti alam trik art ini menyediakan berbagai lukisan-lukisan datar namun berwujud seperti nyata atau bisa dikatakan sebagai lukisan 3 dimensi. Sehingga di dalam bakti alam trik art ini cocok sekali digunakan sebagai spot-spot foto. Meskipun gambarnya datar, namun jika kita berfoto di situ, maka gambar yang dihasilkan akan nyata, sehingga foto yang dihasilkan akan terlihat seperti kita berfoto pada objek yang asli. Di wisata bakti alam ini juga terdapat pusat oleh-oleh. Jadi bagi para pengunjung yang ingin membeli oleh-oleh, maka bisa membeli keju khas dari wisata bakti alam ini, dan juga bisa membeli buah-buahan yang sudah tersedia seperti yang ada di dalam video. Halo guys, jadi di sini aku sekarang lagi ada di Taman Ria Suropati. Mana sih Taman Ria Suropati itu? Jadi Taman Ria Suropati itu terletak di Rangge, Pasuruan, Jawa Timur. Jadi di Pasuruan ini selain ada banyak wisata alam, di sini juga terdapat banyak sekali wisata buatan, seperti salah satunya yakni Taman Ria Suropati ini. Di sini banyak sekali wahana-wahana yang bisa dinikmati oleh pengunjung seperti kolam renang, baik itu bagi orang dewasa maupun bagi anak-anak. Jadi sudah ada kolam khusus bagi anak-anak dan juga kolam bagi orang dewasa. Selain itu, di sini juga bisa digunakan sebagai wisata edukasi, yang mana di sini menyediakan berbagai fauna yang ada di Indonesia ini. Jadi banyak sekali hewan-hewan yang ada di Taman Ria Suropati ini. Jadi para pengunjung bisa berfoto ataupun bisa memberi makan hewan-hewan tersebut sesuai dengan persetujuan dari pengelola Taman Ria Suropati ini. Untuk memasuki area wisata Taman Ria Suropati, pengunjung hanya perlu mengeluarkan uang sebesar Rp15.000. Di dalam Taman Ria Suropati ini banyak menyuguhkan spot-spot foto yang cocok digunakan untuk berfoto bersama orang-orang terkasih. Di sekitar tepi jalan di sekeliling wahana Suropati, di situ disiapkan tempat bersantai. Salah satunya yang ada di dalam video tersebut, dan juga cocok digunakan sebagai spot-spot foto. Seperti yang sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, bahwasannya di dalam Taman Ria Suropati ini menyediakan kolam renang, baik itu bagi orang dewasa maupun bagi anak-anak. Nah, yang ada di dalam video ini adalah penampakan kolam renang bagi orang-orang dewasa, namun juga bisa digunakan bagi anak-anak yang usianya di atas 7 tahun. Nah, di dalam video ini mungkin teman-teman bisa menebak bukan bahwa kolam tersebut diperuntukkan bagi anak-anak atau bagi anak usia balita. Namun meskipun begitu, tetap saja dibutuhkan pengawasan dari orang tua, karena kita tidak akan tahu bahaya yang mengintai. Jadi setiap ada balita, pasti di situ ada orang tua yang mendampinginya demi keselamatan, baik itu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Lebih lanjut, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat beberapa fasilitas yang ada di Taman Ria Suropati ini. Salah satunya adalah kantin yang terletak di sebelah barat kolam renang, baik itu kolam renang dewasa maupun kolam renang anak-anak. Jadi di kantin tersebut disediakan banyak makanan bagi para pengunjung. Meskipun sudah terdapat wahana bagi anak-anak, Taman Ria Suropati juga membangun kembali wahana yang diperuntukkan bagi anak-anak, yang mana wahana tersebut adalah kolam yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak. Ada banyak fauna-fauna yang disuguhkan di wisata Taman Ria Suropati ini. Seperti yang terlihat di dalam video, itu adalah
burung merak yang berada di dalam kandang wisata Suropati. Burung kakak tua Raja Black Palm menjadi salah satu hewan atau salah satu burung yang berada di wisata Taman Ria Suropati ini. Burung ini menjadi salah satu hewan yang disuguhkan dan juga menjadi hewan yang bisa diajak untuk berfoto bersama para pengunjung. Hewan yang selanjutnya yakni, mungkin teman-teman sudah tahu bukan dengan hewan yang ada di dalam video tersebut? Yap, benar sekali, hewan tersebut adalah rusa. Di dalam Taman Ria Suropati ini juga menyuguhkan hewan-hewan yakni hewan rusa. Ada beberapa rusa yang terdapat di dalam kandang tersebut. Nah, teman-teman tahu nggak nih sama buaya putih? Mungkin sebagian teman-teman hanya mengetahui dari televisi ataupun dari media sosial. Jika teman-teman ingin melihat secara langsung, maka teman-teman bisa langsung pergi ke Taman Ria Suropati, khususnya teman-teman yang berdomisili di daerah Pasuruan. Karena di dalam Taman Ria Suropati ini terdapat buaya albino atau buaya putih. Selain buaya putih, di dalam Taman Ria Suropati juga terdapat buaya seperti biasa. Jumlah buaya tersebut juga terdapat beberapa ekor. Lebih lanjut, dalam perjalanan berkeliling-keliling Taman Ria Suropati, saya menemui sarang burung dara, yang mana di dalam Taman Ria Suropati ini juga disediakan kandang-kandang khusus tempat tinggal burung dara tersebut. Dalam Taman Ria Suropati juga terdapat kera putih seperti yang ada di dalam video, yang mana kera putih sendiri jarang kita temui di tempat-tempat umum. Nah, untuk hewan yang selanjutnya mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi bukan? Yap, benar sekali, hewan tersebut adalah orangutan. Orangutan sendiri juga menjadi salah satu hewan yang terdapat di wisata alam Taman Ria Suropati ini. Lebih lanjut, di sini saya menemui seekor beruang madu, yang mana saya sendiri baru pertama kali melihat secara langsung bentuk dari hewan beruang madu ini. Setelah saya video-video, ternyata hewan tersebut malu akan kamera saya. Hal itu dapat terlihat jelas di dalam video tersebut. Setelah saya berkeliling-keliling melihat hewan yang ada di dalam Taman Ria Suropati ini, saya langsung menuju ke ikonik yang terdapat di Taman Ria Suropati, yang mana ikon tersebut adalah sebuah kapal yang biasanya digunakan sebagai spot-spot foto bagi para pengunjung. Lebih-lebih, pengunjung akan dibuat terkesimak dengan pemandangan ikan-ikan yang berenang di sekitar area kapal. Karena luasnya Taman Ria Suropati ini, jadi para pengelola menyediakan sebuah transportasi yang ada di dalam video tersebut untuk membawa para pengunjung berkeliling-keliling wisata Taman Ria Suropati ini, agar para pengunjung tidak perlu berjalan kaki.